Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proses administrasi PTK, kesejahteraan PTK, dan cuti PTK. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Aglin Feli, Nurul Khaira Hendrifa, dan saya sendiri Rahmi Janura. Materi yang pertama yaitu tentang proses administrasi PTK akan dijelaskan oleh Aglin Feli. Kepada Aglin dipersilakan. Terima kasih kepada Rahmi. Perkenalkan, nama saya Glenn Feli dengan NIM 2003-5106 dari Prodi Pendidikan Kimia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan atau PTK. Slide-nya, Ami. 1. Pengertian administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan atau PTK adalah proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, ada proses administrasi PTK, yaitu dibagi menjadi perencanaan, pengadaan, penempatan, dan organisasi. Selanjutnya, Mi. Perencanaan. Perencanaan atau planning adalah segala sesuatu hal yang ingin dilaksanakan, diusahakan, dipertimbangkan, diawasi, dan dievaluasi sesuai apa yang telah terprogram demi terwujudnya tujuan di masa depan dengan memperhitungkan langkah yang ditempuh dan resiko yang diterima. Tujuan perencanaan yaitu yang pertama ada pemetaan keseimbangan proporsi jumlah tenaga kependidikan. B, yang kedua, mengetahui kecenderungan tenaga-tenaga yang akan memasuki usia pensiun dan pindah. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan organisasi dan unit baru. Yang keempat, mengetahui proyeksi kebutuhan sumber daya tenaga yang dibutuhkan selama 5-10 tahun yang akan datang. Selanjutnya ada pengadaan peserta didik. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada pengumuman adanya formasi baru, yang kedua pendaftaran, yang ketiga seleksi atau penyaringan, yang keempat pengumuman. Selanjutnya ada penempatan. Pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man on the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat, harus dipenuhi. Yang terakhir ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Organisasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan baik. Namun, tidak semua organisasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program organisasi orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan pegawai lain. Baiklah, itu saja dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kita ucapkan kepada Aglin. Selanjutnya yaitu kesejahteraan PTK yang akan dijelaskan oleh Nurul Khaira Endrifa. Kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kesejahteraan PTK. Kesejahteraan PTK ini ada 3. Yang pertama itu gaji, kedua tunjangan, yang ketiga itu penghargaan. Gaji di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan pula bahwa seorang yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok 80% dari gaji pokok seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidikan. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja, tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, di beberapa daerah guru juga mendapatkan insentif atau yang sejenis dengan itu dari dana APD kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Besarnya beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang selanjutnya yaitu penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Jazidi, mengatakan tujuan diberikan penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nurul. Selanjutnya yaitu cuti PTK yang akan saya jelaskan sendiri. Cuti yang pertama yaitu cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Beberapa jenis cuti yaitu yang pertama cuti tahunan. Cuti tahunan ini memiliki hak yaitu yang pertama merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Yang ketiga, selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Yang kedua itu penggunaan cuti tahunan. Penggunaan cuti tahunan ini dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Yang kedua, cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan hasil tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Selanjutnya kedua yaitu cuti besar. Hak cuti besar yang pertama yaitu merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus.
PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Ketiga, selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. Penggunaan cuti besar ini yang pertama, PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Yang kedua, cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama, seperti persalinan dan keperluan lainnya. Selanjutnya, PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan. Yang ketiga yaitu cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit ini yang pertama yaitu PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dan rumah sakit pemerintah atau puskesmas. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali berhak atas cuti bersama, cuti tahunan pada tahun yang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa sebelum digunakan cuti sakit, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting. Yang keempat yaitu cuti bersalin. Hak cuti bersalin yaitu merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya, yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS. Yang kedua, penggunaan cuti bersalin, PNS yang telah menggunakan cuti bersalin berhak atas cuti-cuti lainnya. PNS wanita dapat diberikan cuti besar persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. PNS wanita yang akan telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. PNS wanita yang akan telah menggunakan cuti bersalin berhak atas cuti lainnya. Selanjutnya, PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya yang kelima dan seterusnya. Selanjutnya yang kelima yaitu cuti karena alasan penting. Hak cuti karena alasan penting ini merupakan hak PNS selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Yang terakhir yaitu hak cuti bagi PNS yang sedang tugas belajar, yaitu PNS yang sedang tugas belajar berhak atas cuti melahirkan, cuti besar untuk ibadah haji yang pertama dan atau kelahiran anak keempat dan seterusnya. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui pimpinan perguruan tinggi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Baik, itulah yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.